Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, utamanya nikmat iman Islam serta nikmat sehat dan walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban talabul ilmi di tempat yang suci, tempat yang mulia, Masjid Al-Falah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada pertemuan kali ini akan kita bahas dua dosa besar. Dosa besar yang ke-6 dan yang ke-7. Dosa besar yang ke-6 itu hukum membatalkan puasa. Membatalkan puasa dari bulan Ramadan tanpa uzur. Kita semuanya meyakini bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terbilang, yang terhitung, yaitu selama 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Walaupun puasa itu wajib, tetapi bagi orang yang udzur boleh tidak puasa. Yaitu faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kamu sedang sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh tidak puasa dan membayarnya pada hari yang lain sesudah bulan Ramadan. Itu adalah dalil kewajiban puasa dari Al-Quran. Sedangkan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, dasarnya adalah syahadat. Ya, syahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini bagi orang-orang non-muslim, ya, ini mempertanyakan ini. Asyhadu an la ilaha illallah artinya apa? Saya bersaksi
Bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kamu pernah lihat Tuhan? Tidak pernah. Berani bersaksi harus melihat, pernah tahu. Kalau tidak pernah tahu, bersaksi itu gimana? Jadi syahadat sini artinya berikrar dengan sesungguh hati, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu bahwa tiada Tuhan yang layak disembah, diibadahi kecuali Allah. Dan yakin seyakin-yakinnya tanpa ragu-ragu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu dasar yang pertama. Dan yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan bukan hanya sekedar melakukan salat, melaksanakan salat, berbeda. Kalau melaksanakan salat, itu yang penting salat di awal waktu, mau di tengah waktu atau di akhir waktu, mau jamaah mau sendirian, mau khusyuk mau tidak, yang penting sudah salat. Jadi ayat maupun hadis tentang perintah sholat tidak ada yang menggunakan kalimat laksanakan sholat, tetapi semuanya dengan menggunakan kalimat mendirikan sholat atau dirikanlah sholat. Artinya sholat yang kita laksanakan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kita berusaha melaksanakannya dengan penuh khusyuk, dengan mentadabbur, ya, memahami apa yang dibaca. Ya, kalau saya kayak aku itu istiwa pun memahami gimana, saya nggak pernah modal ya. Kan buku-buku terjemahan banyak, buku pesolatan itu diupaya untuk dipahami sehingga kita membaca bacaan sholat ini walaupun nggak seluruhnya bisa memahami. Wa itaiz zakat, yang ketiga menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat ini satu paket, nggak bisa terpisahkan. Ya, tidak bisa terpisahkan. Semua ayat, ya hampir semua ayat dan hampir semua hadis yang merintahkan salat selalu diiringi dengan perintah zakat. Walaupun zakat itu memang hanya diwajibkan atas orang-orang yang mampu, yang kaya. Nah, yang miskin bagaimana? Ya menerima zakat, ya. Bukan mengeluarkan zakat, tapi menerima zakat. Dan pengelolaan zakat yang selama ini berlaku di masyarakat banyak yang kurang pas. Misalnya zakat itu kalau bisa misalnya dikumpulkan di satu lembaga, nanti lembaga itu yang mengelola, yang mengidentifikasi orang-orang yang berhak. Ya, dan biasanya yang diberi zakat itu hanya orang-orang miskin saja. Padahal penyaluran zakatnya kepada 8 kelompok, ya, fakir, miskin, nama sedekah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang baru masuk Islam. Ya, mu'allaf itu bukan orang yang pernah kafir, Cina masuk Islam sudah puluhan tahun masih dianggap mu'allaf, bukan. Mu'allaf itu yang baru beberapa hari atau beberapa bulan masuk Islam, dibantu zakat supaya dia semakin cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Di dalam kitab Fikih Sunnah, Dr. Said Babin mengklasifikasikan mu'allaf itu ada 3. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang ditakutkan dia akan akan mengganggu umat Islam, tapi dengan diberi zakat dia hanya lunak sehingga tidak mengganggu umat Islam. Yang ketiga, orang-orang yang berpengaruh, ya, orang-orang yang berpengaruh dari kalangan non-muslim. Kalau dia bisa dilunakkan hatinya, kemudian dia masuk Islam, maka masyarakat di sekitarnya akan ikut berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini adalah menurut
Dr. Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Kemudian yang keempat, wa hajjul baiti, haji ke Baitullah. Yang wajib haji itu siapa? Yang mampu. Yang mampu, bukan yang kaya. Yang kaya belum tentu mampu. Yang kelima, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ini adalah dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Kemudian tentang dosa besar orang yang tidak mau puasa di bulan Ramadan atau membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadhan bila udhrin." Barang siapa yang membatalkan satu hari dari bulan Ramadan tanpa udzur. Udzurnya puasa apa? Ya, kalau ibu-ibu ya datang bulan atau nifas. Ya, kemudian bepergian jauh. Kemudian apa lagi? Sakit. Ya, sakit pun tidak sembarangan pergi. Coba orang poso kan? Sakit apa? Sakit panu. Sakit hati ya kita tidak puasa ya. Di sakit yang boleh tidak puasa tentunya dengan petunjuk ahli kesehatan. Kalau puasa nanti menyebabkan lebih parah sakitnya atau sembuhnya tambah lama. Nah, ini boleh tidak puasa. Itu pun boleh tidak puasa, bukan wajib ya. Kalau misalnya masih enggak apa-apa dok, saya masih kuat, enggak apa-apa, sembuhlah rada lama enggak apa-apa, tetap puasa kan boleh. Tapi kalau sampai menurut dokter ini kalau enggak puasa bisa menyebabkan kematian, ya enggak boleh puasa kalau begitu. Kemudian juga yang boleh puasa, boleh tidak puasa adalah ibu-ibu yang sedang hamil atau mau menyusui. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat tentang itu. Kemudian orang yang bekerja berat, setiap hari pekerjaan berat. Kalau puasa sudah kerja, kalau tidak kerja tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga. Ini selama sepanjang tahun selalu kerjanya berat, maka dia boleh tidak puasa. Kemudian orang tua yang sudah pikun tidak boleh tidak puasa. Nah, selain itu yang tidak ada udzur tiba-tiba tidak puasa atau membatalkan puasanya, maka dosa besar. Lam yaqdihi syiyamud dahri wa insamahu, tidak bisa dibayar dengan puasa setahun. Walaupun dia sudah puasa setahun, tidak bisa menghilangkan dosanya membatalkan puasa satu hari saja dari bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ural islami wa qawaidud dini salatun. Ikatannya Islam dan pondasinya agama itu tiga. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada selain Allah. Yang kedua salat, dan yang ketiga puasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, tidak mau bersyahadat, tidak mau salat atau tidak mau puasa Ramadan, maka dia kafir. Walaupun di KTP-nya tulis agama Islam, betul ya. Biasanya betul juga. Kalau nggak mau puasa atau nggak mau sholat atau tidak mau bersyahadat, hukumnya kafir. Kemudian yang berikutnya dosa besar yang ketujuh, tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal mampu. Nah, kemampuan haji itu apa? Kemampuannya apa? Azadu war-rahilah. Ada sangu dan kendaraan. Sangunya apa? Ya. Sangunya di sini bukan hanya uang, tapi yang pertama yang paling penting adalah ilmunya dulu. Nah, ini sayangnya masyarakat kita ini baru mempelajari haji kalau sudah ada sudah ada porsinya. Tahun ini baru ikut manasik. Itu pun masing-masing kadang-kadang enggak hadir. Ya, begitu hadir ngantuk.
atau ketemu teman lama ngobrol. Nah, ini sayang sekali. Harusnya bagi siapapun yang sudah pengen haji, walaupun belum punya uang, ngaji dulu tentang haji. Ya, kalau misalnya haji belum cukup dananya atau umrah dulu tidak apa-apa. Nah, ini apa namanya? Salah pemahaman di kalangan kaum muslimin. Wah, aku nggak usah umrah, yang wajib dulu aja haji. Karena nanti kalau udah haji baru umrah. Ini adalah satu pemahaman yang salah. Umrah dan haji kedua-duanya wajib. Rasulullah SAW melaksanakan umrah 3 kali sebelum haji. Dari Ibnu Jurayj bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang umrah sebelum haji. Beliau menjawab, la ba'sa, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja. Rasulullah melaksanakan umrah sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya dari Qatadah, yang beberapa hadis ya, dan pendapat ulama tentang umrah sebelum haji. Qatadah berkata, saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas itu orang yang melayani Rasulullah sejak dia remaja sampai Rasulullah wafat. Jadi paham betul kebiasaan Rasulullah dan apa yang dilakukan Rasulullah. Saya bertanya kepada Anas, kam i'tamar Nabi, berapa kali Rasulullah umrah? Anas menjawab, arba'un, 4 kali. Umratul Hudaybiyah di Dzulqa'dah, yang pertama umrah Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, yaitu saat diajang oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, umratun fil amil muqbil di Dzulqa'dah, umrah tahun berikutnya juga di bulan Dzulqa'dah, setelah damai, yang melakukan perdamaian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy. Wa umratul Ji'ranah, yang ketiga umrah Ji'ranah, qasama ghanimata wa urahu Hunainin, ketika Rasulullah membagi ghanimah, harta rampasan perang, yaitu perang Hunain. Qultu kam hajja? Qala wahidatan. Kemudian saya bertanya, berapa kali Rasulullah haji? Anas menjawab, 1 kali. Hajinya 1 kali, umrahnya 4 kali. Pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun umratun. Tidak ada seorang pun kecuali dia wajib melaksanakan haji dan umrah. Ibnu Abbas mengatakan, innaha laqarinatuhu. Umrah itu setingkat dengan haji. Jadi kewajiban umrah setingkat dengan kewajiban haji. Dalam kitab Allah yaitu ayat wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Imam Syafi'i mengatakan, walladzi huwa asbahu dzahiril Qur'an wa aula fi ilmi indi wa sallallahu taufiq an takuna al-umratu wajibatan. Apa yang nampak dari Al-Quran dan pendapat yang paling utama dari kalangan ahli ilmu, menurutku, saya senantiasa memohon taufik kepada Allah bahwa umrah adalah wajib hukumnya. Fa inna Allah azza wa jalla qarnaha mal haji, karena Allah azza wa jalla menyebut tentang perintah umrah bersama-sama dengan perintah haji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Syekh bin Baz, ulama kontemporer Saudi,
As-sawabu anna umrata wajibatun marratan fil umri kal haji. Yang benar bahwa umrah itu hukumnya wajib satu kali sepanjang hayat seperti haji. Kemudian satu lagi Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan ikhtilaf ulama fil umrah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum umrah, apakah wajib ataukah sunnah. Walladzi yadharu annaha wajibatun. Dan dalil yang paling kuat dari keduanya adalah umrah itu hukumnya wajib. Jadi sekali lagi saya tadi menjelaskan tentang pendapat sebagian orang. Saya pernah ngajak ke umrah. Kalau saya belum mikir umrah, saya tak pikir haji dulu. Nanti kalau sudah haji baru mikir umrah. Ternyata para sahabat dan para ulama mengatakan umrah dan haji sama-sama wajib. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang umrah, tentang haji dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di tanah suci itu luar biasa. Jadi misalnya umrah yang biasanya rata-rata hanya 9 hari. 9 hari itu pun termasuk perjalanan pulang pergi. Itu kalau dimaksimalkan, kalau kita bersungguh-sungguh ibadah di sana itu bisa mendapatkan pahala sama dengan ibadah ribuan tahun. Ribuan tahun. 9 hari bisa membandingi ibadah ribuan tahun. Maka sangat layak untuk diperjuangkan supaya kita bisa umrah. Dan Rasulullah SAW berjanji bagi orang yang haji yang maupun umrah, kemudian dia melaksanakan ibadahnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang dicantumkan oleh Rasulullah, maka Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umrah. Dan orang yang rela menjual kendaraan atau menjual tanah, atau ada pilihan antara beli mobil dan umrah. Kalau beli kendaraan belum tentu bisa umrah. Tapi kalau uang ini pakai umrah, insya Allah pulang dari umrah bisa beli kendaraan. Insya Allah seperti itu. Nah, bagi yang yang misalnya penghasilannya kalau dihitung matematika tidak mungkin untuk membayar biaya umrah, itu ada caranya. Kalau lewat BMT ya Muslimah bisa nabung atau jangan utang. Tapi dengan melaksanakan beberapa amalan-amalan sunnah, yang dengan amalan ini insya Allah nanti Allah akan memberi bantuan, akan memudahkan mendapatkan uang untuk bayar biaya umrah. Dan ini sudah banyak yang membuktikan. Sudah ratusan atau mungkin ribuan orang yang membuktikan bahwa yang tadinya nggak punya kerjaan tetap, kemudian dia sudah punya niatan untuk umrah yang juga kuat, kemudian dia melaksanakan amalan-amalan itu, akhirnya Allah memberi pekerjaan, Allah memberi alhamdulillah rezekinya ada saja. Amalan-amalan itu apa? Monggo ibu bapak-bapak yang belum haji, belum umrah, atau pengen umrah, pengen haji, pengen umrah. Yang pertama, nabung. Nabungnya boleh di BMT, boleh di bank atau di rumah. Kalau di rumah celengan itu, celengan. Tapi celengan ini jangan dibuka-buka sebelum berangkat umrah. Caranya kalau bisa setiap hari diisi, tidak harus banyak-banyak. Walaupun hanya 1.000, 2.000, 5.000, kalau pas ada uang banyak 50.000, ini insya Allah ini sebagai pancingan saja. Dan nanti Allah yang akan memberi jalan kita bisa membayar biaya umrah. Tidak harus dari hasil celengan. Ini beberapa orang yang membuktikan setelah dia bisa membayar biaya umrah, celengan yang dibuka itu paling banyak itu 3 juta. Padahal
umrah biayanya berapa? Ya paling murah itu 22 sekarang yang normal. Murah dan normal menggunakan apa? Lion Air. Kalau Garuda lebih mahal, bisa 4 juta. Jadi pertama, monggo jangan nabung. Kalau perlu ditulis tabungan umroh. Nanti setiap hari diisi. Yang kedua, banyak membaca istighfar. Yang ketiga, berdoa. Doanya fokus ke umroh. Setiap sebelum yang lain-lain, doa umroh dulu. Ya Allah, kalau pengen umroh. Ya di sholat begitu. Bangun tidur umroh. Ya nanti insya Allah Allah akan memberi jalan. Kemudian sedekah. Sedekah rutin kalau bisa. Ada sedekah harian, ada sedekah mingguan. Sedekah infak sama saya. Ada sedekah infak bulanan. Saya kemarin itu lihat di YouTube ya, Gus Nur sing nak kita apa ceramah mungkin bang itu. Ya beliau itu kalau infak ada hadiahnya, kalau harian tidak tentu. Ya. Kemudian ada infak mingguannya 100.000 per minggu, yang luar biasa bulanannya, ya, rata-rata 15 juta per bulan infaknya. Beliau berinfak dan atau sedekah 15 juta per bulan. Ini yang perlu yang nggak harus sejumlah itu ya, kita semampunya. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa sedekah atau infak itu sama dengan orang nabung. Kalau kita sering sedekah, insya Allah Allah akan memudahkan rezeki untuk kita. Ketika kita, terutama ketika kita butuh, insya Allah Allah memberi kemudahan. Oke, kembali kepada dosa besar, yaitu tidak mau haji padahal mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu hajja baitillahil haram wa lam yahujjah." Barang siapa telah memiliki bekal dan biaya kendaraan yang menyampaikannya untuk haji ke Baitullah tanah haram, tapi dia tidak mau berhaji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tidak mengapa ya, dia boleh memilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Walaupun sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, terus apa pengajian nggak pernah absen, tapi dia mampu nggak mau haji, maka dia matinya mau boleh memilih mati Yahudi atau Nasrani. Dan apa ngeri dari waktu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ketika beliau menjadi khalifah, "Laqad hamamtu an am'ata rijalan ila hadhil amsar." Saya sungguh telah berniat untuk mengutus beberapa orang ke kota-kota ini. Fayanzuru kullaman lahu jaddatun wa lam yahujjah. Lalu mereka mengidentifikasi, ya, mencari, memperhatikan setiap orang yang mempunyai kemampuan, tapi walau hujjah dia mau haji, falyadribu alaihimul jizyah, maka para petugas haji akan menetapkan pajak kepada mereka. Wa ma hum muslimin, mereka bukan orang Islam. Ya, ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Tapi ini niat, beliau punya niat untuk mengutus beberapa orang yang mengidentifikasi orang yang mampu tapi nggak mau haji. Nah, nanti dikon bayar pajak, dibayar pajak itu mesti orang kafir, yang orang kafir yang bayar pajak. Di sini semuanya bayar pajak. Pajaknya makin mahal, makin tinggi. Kemudian di akhir kenyataannya tadi Ibnu Umar mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, "Mahum di muslimin."
mereka bukan orang Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ma min ahadin lam yahujja wa lam yu'addi zakata malihi illa sa'ala raj'atan indal mauti." Tidak ada seorang pun yang tidak mau haji dan tidak mau bayar zakat hartanya, kecuali ketika dia meninggal akan minta dikembalikan ke dunia. Faqil lahu inna yas'alu raj'atan kufar. Kemudian ada yang protes. Ya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang minta kembali ke dunia itu kan orang-orang kafir. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, wa inna dzalika fi kitabillah. Yang saya sampaikan tadi saya tidak ngarang sendiri, tapi ada dalam kitab Allah dalam Al-Qur'an. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tunggalah, akhirkanlah aku pada waktu yang dekat. Saya mohon ditunda sebentar saja, atau dikembalikan ke sehat sebentar. Fa'asaddaqa, maka saya akan sedekah, akan membayar zakat. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang saleh yang mau berhaji. Tapi wala yaghfirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda seseorang apabila ajalnya telah datang. Allahu khabir bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian ditanyakan, fima wajib zakat? Zakat itu wajibnya pada harta yang bagaimana? Bimi atai dirhamin wa qimah biha min al-dhahab. Dengan 200 dirham. Ya, dan zakat itu dari emas. Jadi kalau emas 86, ada yang 80, ada yang mengatakan 94. Yang kita ambil yang paling rendah, yang berhati-hati, 84 gram emas atau senilai itu. Misalnya bagi yang pengusaha, yang berdagang, kalau uang tunai ditambah barang dagangannya dan dihitung dengan harga pulaan, kok senilai emas 84 gram, maka dia wajib menunaikan zakat. Kalau kurang, belum wajib. Qila fama yujibul hajja. Lalu ditanyakan, apa yang mewajibkan haji? Dijawab oleh Ibnu Abbas, az-zatu war-rahilah. Tadi sangu, bekal dan kendaraan. Bahkan ada ulama yang memfatwakan, orang yang ketika kaya dia tidak mau haji, kemudian jatuh miskin, maka dia wajib minta-minta. Wajib minta-minta, wajib nurut-nurut gitu, untuk mengumpulkan biaya untuk berangkat haji. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ini tadi dua dosa besar, yaitu membatalkan puasa satu hari saja di bulan Ramadan, apalagi kalau berhari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu urutan ke-7, tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal mampu. Yang sudah daftar tapi masih nunggu lama, maka bisa umroh dulu. Di umroh dan haji itu tidak usah khawatir, karena di sana ada tempat-tempat dikabulkan doa.
ya, dan saya sendiri sudah mempraktekkan ya, dan membuktikan ya. Tahun 2013 umrah, dan saya minta sebagai peserta haji 2014 haji. Alhamdulillah ya, tanpa apa ternyana-nyana bersangka-sangka. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, yang terjadi menimpa saudara kita di Lombok, di Palu, itu ternyata ya kalau menurut ahli ilmu alam ya karena lempengan bumi yang bergeser. Tapi sebetulnya itu adalah salah satu sebabnya. Sebab yang paling utama adalah dosa manusia. Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpamu adalah disebabkan dosa yang kamu lakukan. Dan Allah memaafkan dosa-dosa yang banyak. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, seandainya Allah menurunkan musibah, ya, setiap manusia melakukan dosa, maka semuanya hancur, tidak ada satu binatang melata pun yang tersisa di muka bumi. Jadi musibah bencana itu sebetulnya akibat sebagian kecil dari dosa manusia. Padahal dosanya lebih banyak. Dan konon kabarnya di Palu itu dosa besar ngumpul di sana, ya, yang syirik, kemudian LGBT, terus prostitusi, judi internasional ada di sana. Dan musibahnya kan sangat luar biasa. Kalau di Lombok cuma satu gempa, tapi di Palu ada gempanya luar biasa sampai tanahnya itu terbelah, banyak tanah terbelah. Kemudian ada yang ketika tanah terbelah ada yang terperosok dalam belahan itu, kemudian tanahnya merapat lagi, dan rapatnya itu enggak pelan-pelan tapi kencang sehingga tanahnya terus naik setinggi rumah. Yang kedua tsunami, ya juga itu merobohkan banyak bangunan dan mematikan banyak manusia. Kemudian yang ketiga tanah longsor, tanah jalan. Tanah itu sampai di video di YouTube itu kelihatan ada gedung yang jalan seperti bis, gedung terus ada pohon kelihatan, menara itu kelihatan jalan. Dan yang ketiga lumpur. Ya, ada yang bercerita seorang bapak baru saja mengantarkan anaknya untuk mengaji, dan rumahnya dari tempat ngaji nggak jauh, hanya menyeberang jembatan. Pulang dari mengantarkan anaknya, belum sampai masuk ke dalam rumah, ada suara jubluk keras, dilihat sudah rata, sudah lumpur semuanya kelihatan. Semua bangunan rumah, pohon-pohon sudah tidak ada lagi. Nah, namun ada beberapa keajaiban di sana, ada beberapa keajaiban, beberapa masjid masih utuh. Ya, bahkan ada yang ada saksi mata ketika tsunami itu ada air itu melompat di atas masjid, dan masjidnya kering. Tidak ada di waktu terjadi tsunami itu airnya nggak masuk masjid. Ya, air baru masuk masjid setelah tsunami selesai, baru masuk masjid. Ada seperti itu. Bahkan ada desa Petobo itu hancur lebur. Tapi di situ ada satu komplek yang masih utuh, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Rumahnya utuh, masjidnya utuh. Dan itu kabarnya di kampung itu sering diadakan pengajian-pengajian.